akan menampilkan puisi yang berjudul Hidupku Untuk Tuhan. Di tempat tenang, saat matahari hampir terbenam, aku berpikir tentang kebaikan Tuhan. Kenangan masa lalu muncul dan hilang, tapi kasih sayang Tuhan selalu ada. Saat susah, Tuhan seperti cahaya yang menunjukkan jalan yang benar. Ia memberi aku kekuatan untuk menghadapi semuanya. Perasaan tenang di hatiku bukan hanya omong kosong, tapi perasaan yang nyata. Aku merasa aman dan senang karena Tuhan selalu melindungi aku. Bahagia itu bukan cuma soal harta, tapi hati yang tentram dan kesempatan untuk berbuat baik. Aku senang bisa membantu orang lain. Aku bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sudah Ia berikan. Aku hidup untuk Tuhan. Makna dengan puisi Hidupku Untuk Tuhan. Kasih Allah yang tak terbatas, pengalaman penyair akan kasih sayang Tuhan yang selalu ada. Meskipun kenangan masa lalu datang dan pergi, ini mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas dan kekal, yang dimana digambarkan pada ayat Alkitab seperti Roma 8 ayat 38-39. Tuhan digambarkan sebagai cahaya yang menunjukkan jalan yang benar dan memberi kekuatan dalam kesulitan. Ini adalah ayat yang menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang membimbing umatnya, tertulis di dalam Mazmur 23. Dan juga sumber kekuatan tertulis di dalam Alkitab Filipi 4 ayat 13. Hal sejalan dengan janji kedamaian yang diberikan Yesus Kristus kepada pengikutnya, itu tertulis di dalam Alkitab Yohanes 13 ayat 27. Sesuai ajaran Yesus untuk mengasihi sesama dan melayani orang lain, tertulis di Matius 22 ayat 39. Dan juga ada di kitab lain, Matius 25 ayat 31-46. Adapun pesannya, kasih Allah tak terbatas, kekuatannya dalam menghadapi tantangan hidup. Pentingnya kedamaian batin ini sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Puisi ini bisa mengkomunikasikan inti ajaran Kristen tentang hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan dan hidup yang didedikasikan untuk melayaninya. Adapun puisi Hidupku Untuk Tuhan ini, meskipun bersifat pribadi, dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan ada beberapa cara. Yang pertama, menginspirasi nilai-nilai positif. Puisi ini bisa mempromosikan nilai-nilai seperti iman, harapan, kasih, kedamaian, dan kebaikan.
Nilai-nilai ini penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Dengan membaca puisi ini, bisa terinspirasi untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Puisi ini menekankan pentingnya rasa syukur atas berkat yang telah diterima. Ini meningkatkan rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional individu. Yang ketiga, bisa membangun harapan, yaitu dalam menghadapi kesulitan, puisi ini bisa mengajikan harapan dan kekuatan yang berasal dari iman kepada Tuhan. Pesan harapan ini dapat sangat membantu individu yang sedang berjuang dalam hidup mereka dan memberikan mereka kekuatan dalam mengatasi masalah. Yang keempat, itu mempromosikan empati dan kebaikan. Puisi ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Pesan ini dapat menginspirasi pembaca untuk lebih empati dan peduli terhadap sesama, mendorong tindakan-tindakan kebaikan dan kepedulian sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menciptakan rasa perdamaian. Ini adalah kedamaian batin yang diungkapkan dalam puisi ini, karena dia menciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di antara para pembacanya. Masyarakat yang damai dan tenang adalah masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi media refleksi. Puisi ini dapat menjadi media bagi orang yang merenungkan kehidupan mereka sendiri dan hubungan mereka yang nilai-nilai spiritual. Refleksi diri yang mendalam dapat membantu mereka agar hidup lebih bermakna dan berkontribusi positif pada masyarakat. Jadi, puisi ini tidak secara langsung berdampak pada aspek-aspek material kesejahteraan masyarakat, tetapi dampaknya pada aspek spiritual dan emosional akan berdampak positif pada sikap dan tindakan individu, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera secara berkeseluruhan. Sekian dari hasil saya, terima kasih, shalom.